Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang insya Allah untuk pelajaran IPA hari ini kita akan belajar tentang gaya. Ya, sebelum belajar, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Langsung aja ya kita belajar tentang gaya. Nah, jadi gaya itu dalam bahasa Inggris disebut dengan force, ya, atau dia biasanya disingkat sebagai F. Nah, gaya yang dimaksud di dalam pelajaran ini bukan gaya rambut kalian, bukan gaya berpakaian kalian, juga bukan gaya berbicara kalian. Tapi di sini ada istilah di dalam ilmu pengetahuan alam yaitu gaya. Nah, Ustazah akan perlihatkan dulu ya tentang beberapa contoh-contohnya dulu nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama bisa dilihat ini adalah mobil berjalan. Ada mobil berjalan. Nah, kalau ada mobil yang tadinya dia diam, terus dia bisa bergerak. Dan pergerakannya itu makin lama bisa semakin cepat. Apa sih yang membuat mobil itu bisa bergerak? Ayo. Nah, jadi mobil itu bergerak karena adanya gaya, ya. Jadi mobil yang tadinya diam bisa bergerak, atau bahkan mobil yang tadinya berjalan pelan bisa jadi cepat, atau bahkan mobil yang tadinya berjalan cepat bisa lebih lambat, atau bahkan bisa berhenti. Nah, itu semua karena adanya gaya. Berikutnya juga bisa dilihat ada orang yang mengangkat benda, ya. Dia mengangkat sebuah balok yang tadinya ada di sebelah kiri, ya. Dia dengan berusaha, dengan menggunakan gaya, dia juga bisa memindahkan balok tersebut ke atas meja yang ada di sebelah kanan, ya. Jadi mengapa dia bisa mengangkat benda itu juga karena adanya gaya. Nah, di slide berikutnya ini ada orang yang menarik benda, yaitu bendanya ini berupa es, ya. Dia menarik dengan sekuat tenaganya. Nah, dia juga bisa menarik karena adanya apa? Nah, dia juga bisa menarik benda karena adanya gaya. Berikutnya lagi ada gambar slime, ya, yang bentuknya hati-hati itu adalah lilin mainan, ya, atau nama lainnya itu adalah plastisin atau clay juga. Nah, ketika kalian menekan slime atau lilin-lilin mainan itu, maka bentuk slime dan lilin-lilin mainan itu bisa berubah kan? Jadi slime dan lilin-lilin mainan ini bisa berubah bentuk. Nah, kenapa? Apa sih yang mempengaruhi slime dan lilin-lilin mainan ini bisa berubah bentuk? Ya, jadi ada gaya yang bisa mengubah bentuk lilin-lilinan mainan tersebut, juga yang bisa mengubah bentuk slime. Lalu ada katrol dengan dua massa yang berbeda, contohnya ya. Nah, ini juga bisa bergerak katrolnya itu karena adanya gaya. Nah, berikutnya ada pegas. Pegas itu mengalami perubahan bentuk yang tadinya rapat dia jadi renggang, ya. Nah, dia juga bisa seperti itu karena adanya gaya, ya. Nah, contoh pegas ini tuh atau nama lainnya di kehidupan sehari-hari itu namanya per biasanya. Dia itu biasanya ada di di pulpen, ada di mobil kayak gitu ya. Ada di tempat tidur juga, ya kan? Di spring bed gitu. Nah, ya, jadi semua perlakuan tadi, ya, semua perlakuan yang diberikan kepada benda yang bisa memengaruhi gerak benda atau bentuk benda, ya, dan atau bentuk benda, nah maka itu disebut dengan gaya, ya. Ya, jadi perlakuannya itu tuh bisa berupa tarikan, dorongan, tekanan, atau juga pukulan. Kalian bisa lihat pada gambar nih, kenapa sih balok itu bergerak ke arah kanan? Nah, karena gaya itu menggerakkannya ke arah kanan. Ya, gaya yang diberikan telunjuk tadi itu menggerakkannya ke arah kanan. Jadi gaya itu ternyata memiliki arah yang bisa memengaruhi arah gerakan benda tersebut. Nah, jadi di sini gaya itu mengubah arah gerak balok ke kanan dan juga ke kiri, ya kan? Kayak gitu.
Nah, sekarang saya tanya, mudah mana mendorong meja atau mobil mogok? Tentu ya, mendorong meja itu lebih mudah dibanding mendorong mobil karena kita itu nggak cukup tenaga untuk mendorong mobil. Nah, dengan perbandingan yang sama, misalnya satu orang itu dengan orang yang sama nih, dia diharuskan untuk mendorong meja dan mendorong mobil yang mogok. Otomatis dia lebih mudah mendorong meja, ya kan? Dibanding mendorong mobil. Nah, pada saat mendorong meja, lantai itu juga akan memberikan gaya ternyata pada mejanya. Nah, gayanya ini berlawanan dengan gaya dorong yang diberikan orang itu. Begitu pula ketika dia mendorong mobil. Maka aspal juga akan memberikan gaya pada mobil yang gayanya juga berlawanan dengan gaya dorong yang dia kasih. Nah, gaya yang berlawanan dengan gaya dorong itu dia itu menghambat gerakan meja atau mobil itu, ya kan? Nah, gaya yang menghambat tersebut disebut dengan gaya gesek, ya. Nah, gimana sih caranya supaya benda itu bisa bergerak gitu? Nah, agar suatu benda bisa bergerak, maka harus diberikan gaya dorong lebih besar dibanding dari gaya gesek yang diberikan oleh lantai atau aspal pada gambar ini ya, pada contoh ini. Nah, kenapa meja yang kita dorong itu bisa bergerak? Karena kemungkinan gaya dorong yang kita berikan atau yang orang itu berikan lebih besar dibandingkan gaya gesek yang diberikan lantai terhadap meja. Nah, terus kenapa kalau kita dorong mobil tuh susah? Kalau dorong mobil sendiri itu susah. Karena bisa jadi gaya yang diberikan aspal pada mobil juga lebih besar dibanding gaya dorong yang diberikan oleh kita atau orang yang mendorong mobil itu. Jadi, ternyata gaya gesek tiap benda itu juga berbeda-beda, ya. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kalau gaya itu bisa menyebabkan benda yang tadinya diam bisa jadi tetap diam. Meskipun kita udah kasih gaya yang kuat, ya, kayak kita dorong mobil, kita udah kasih gaya tuh. Tapi ternyata benda itu tetap diam, ya kan? Nah, kalau gaya yang kita kasih tidak lebih kuat dibanding dari gaya geseknya. Sama juga dengan gaya juga bisa membuat benda diam jadi bergerak. Kalau kita berikan lebih besar dari gaya gesek, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita menjatuhkan benda, kenapa sih benda itu jatuhnya selalu ke bawah? Ya. Nah, di bumi kalau benda jatuh, maka benda itu akan selalu jatuh ke bawah. Karena ada yang menarik benda ini dari bawah. Apa coba yang menarik? Yang menarik benda dari bawah ini apa? Nah, jadi ada yang namanya gaya tarik dari bumi yang disebut gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu selalu ke bawah. Jadi dia menarik benda itu selalu jatuh ke bawah. Nah, dari sini juga kalau arah dari gerakan itu searah dengan gaya yang bekerja, maka benda itu bisa bergerak semakin cepat. Contoh, kan gerakan pada bola ini ke bawah nih, ya kan benda ini bergeraknya ke bawah. Nah, gaya yang diberikan juga arah ternyata gaya gravitasi juga ke bawah, maka benda itu akan bergerak semakin cepat. Ya, jadi bola itu akan bergerak semakin cepat ke bawahnya gitu. Jadi kalau arah gerakan bola dengan arah gaya gravitasi itu sama, dengan arah gaya itu sama, maka kecepatan benda akan semakin besar. Jadi ya, sebetulnya kalau kalian lihat, ketika pertama kali benda itu dijatuhkan, itu kecepatan pas pertama kali dijatuhkan dengan kecepatan paling bawah itu lebih cepat yang paling bawah. Kayak gitu ya. Nah, tadi itu contohnya kalau benda bergerak searah dengan gaya itu, maka kecepatan akan semakin besar. Nah, sekarang kalau arah geraknya benda itu berlawanan dengan arah gaya, apa coba yang terjadi? Nah, bisa dilihat pada gambar. Kalau ada mobil bergerak, lalu tiba-tiba dia melihat ada mobil lain di depannya, maka pengemudi atau pengendara ini akan mengerem. Di mana saat mengerem itu akan timbul gaya, akibatnya gayanya itu berlawanan dengan arah geraknya, ya. Jadi rem itu
gayanya akan berlawanan dengan arah gerak mobil yang ke depan. Jadi rem itu bergeraknya ke belakang gitu. Nah, di situ kecepatan mobil akan turun dan suatu saat mobil itu juga akan berhenti ya. Jadi, kalau arah gerak berlawanan dengan arah gaya ya, jadi arah gaya maju nih, terus ada arah lagi yang berlawanan yaitu dia ngerem, maka bisa mengakibatkan benda yang bergerak bisa berhenti. Ya kan? Nah, terus apakah kalau arah geraknya berlawanan dengan arah gaya selalu menyebabkan benda itu berhenti? Nah, bisa lihat di sini. Ya. Jadi, ternyata kalau kamu liatin misalnya kalau kamu pernah melihat permainan bulu tangkis atau tenis, nah ketika dimulai servis ya kan orang itu, maka dia ngasih gaya sama bola, ya kan? Nah, dari arah sana, dari arah seberang, pemain lawan itu akan memukul balik ya. Nah, itu dia juga memberikan gaya berlawanan arah dengan gaya yang dia kasih, yang orang pertama kasih ini. Nah, itu kan arah gerak benda berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Tapi ternyata benda itu tidak diam. Kok itu atau bola tenis itu tidak diam, tapi ketika dipukul balik, bola itu atau kok itu bisa berbalik arah ya. Jadi ternyata ketika ada dua arah yang dua gaya yang arah geraknya berlawanan, itu juga bisa membuat benda itu jadi berbalik arah. Contohnya kayak di permainan tenis atau permainan bulu tangkis ya. Nah, selain dua contoh tadi, mengerem mobil dan juga memukul benda di permainan tenis dan bulu tangkis, ternyata ketika ada dua gaya yang berlawanan arah, itu juga bisa mengakibatkan beberapa hal yang kemungkinan terjadi. Nah, bisa dilihat nih, ada merah dan biru ya, lagi main tarik tambang. Nah, kira-kira talinya itu akan bergerak ke arah mana? Coba. Nah, kita nggak bisa tahu karena gaya masing-masingnya ini kita nggak tahu nih lebih mana yang lebih besar, ya kan? Ya kan? Nah, tapi ada tiga kemungkinan, ya. Tali itu akan tetap pada posisinya. Jadi merah dan biru itu akan tetap diem di situ, cuma tarik-tarikan aja. Kalau gaya merah dengan gaya yang diberikan biru itu sama besar, ya. Jadi tetap diam. Ada juga kalau gayanya merah ternyata lebih besar daripada gaya biru, maka gayanya akan bergerak kemana? Iya, gayanya akan bergerak ke kiri, ya kan? Begitu pula kalau gaya merah lebih kecil, otomatis gaya itu akan bergerak ke arah biru, ya. Jadi gaya itu yang berlawanan arah ini itu tergantung besarnya gaya. Kita nggak bisa menilai gaya seseorang langsung kita ukur, wah dia gayanya 5 Newton, dia gayanya 7 Newton, nggak bisa. Kita bisa mengukur gaya dengan alat namanya dinamometer ya. Selain memengaruhi arah gerak benda, gaya juga ternyata bisa memengaruhi bentuk benda ya. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada orang yang memotong-motong timun, ya kan? Bentuk timun itu tadinya kan panjang, ya kan? Terus jadi tipis-tipis seperti itu, bentuknya berbeda kan? Terus kita bisa lihat ke sebelah kanan ada namanya gerabah. Gerabah itu adalah perkakas yang dibuat dari tanah liat. Nah, dia yang tadinya berupa tanah, ya kan? Diberikan air, terus diberikan perlakuan kepada tanah liat itu, dia jadi bisa bentuknya gerabah, bisa jadi guci, bisa jadi segala macam perkakas-perkakas yang dibutuhkan oleh rumah tangga gitu. Terus juga kalau ada pensil kalian patahkan, ya tapi jangan matahin pensil ya. Nah, itu juga kalian memberikan gaya kan kepada pensil itu dengan kuat. Nah, itu juga bisa membuat pensil jadi patah. Jadi gaya selain bisa memengaruhi arah gerak benda juga bisa mengaruhi bentuk benda. Nah, sekarang kita ke gaya di dalam air ya. Jadi, kalau benda-benda dimasukkan ke dalam air, air itu juga akan memberikan gaya kepada benda-benda tersebut yang namanya gaya angkat.
atau gaya angkat air gitu ya. Jadi ketika benda-benda masuk ke dalam air, maka air juga berusaha untuk memberikan gaya angkat kepada benda-benda tersebut supaya benda-benda itu nggak tenggelam gitu. Nah, tapi ada nih peristiwa-peristiwa ketika benda itu terapung, melayang, atau tenggelam. Nah, ketika dia terapung, benda ini terapung, berarti benda ini mengapung kan? Nah, kenapa dia bisa mengapung? Karena gaya berat bendanya si ini itu ternyata lebih kecil dibanding gaya angkat airnya. Makanya benda itu tidak bisa tenggelam ke dalam air. Terus, kalau ada benda yang melayang, itu ternyata gaya berat benda itu sama besarnya dengan gaya angkat airnya. Seperti itu. Begitu pula kalau ada benda yang tenggelam, maka gaya berat bendanya itu lebih berat, lebih besar dari gaya angkat airnya. Kayak gitu ya. Nah, terus kenapa sih Ustazah kapal laut itu bisa mengapung di permukaan laut? Nah, karena kapal itu dibuat berongga sehingga gaya angkat air itu akan lebih besar daripada gaya berat kapal. Jadi kapal itu bisa mengapung. Seperti itu ya. Nah, lanjut nih. Sekarang ada yang namanya macam-macam gaya. Jadi gaya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang kita bisa temui. Nah, sebelum itu gaya itu bisa dibagi ini jadi apa? Jadi dua bagian. Jadi ada gaya kontak dan ada gaya non kontak. Nah, kalau gaya kontak itu gaya yang bersentuhan langsung dengan benda yang diberikan gaya. Jadi contohnya gaya gesek, gaya magnet, gaya otot. Jadi contohnya kalau gaya gesek tuh si mejanya itu tuh bawahnya itu bersentuhan dengan permukaan lantai gitu kan yang memberikan gaya gesek gitu. Terus juga orang yang mendorong ke mejanya juga kan bersentuhan langsung dengan mejanya seperti itu. Nah, kalau gaya non kontak itu gaya yang tidak bersentuhan langsung dengan bendanya, tetapi meskipun dia tidak bersentuhan langsung dengan gaya, dia tetap benda tersebut tetap diberikan gaya. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik seperti itu ya. Jadi kan kalau misalnya gaya gravitasi itu kan tidak menyentuh langsung bendanya, tetapi benda itu tetap tertarik oleh gaya gravitasi. Langsung ya kita belajar ke macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek itu adalah gaya yang timbul atau gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Ya, yang tadi kan ini contohnya kalau gaya gesek itu berlawanan arah dengan gaya dorong yang diberikan oleh orang-orang yang mendorong meja ataupun mendorong mobil. Ya, jadi gaya gesek itu berlawanan arah. Nah, akibatnya gaya yang timbul itu adalah hambatan, gaya membuat benda tersebut bergeraknya itu lebih lambat gitu dibanding seharusnya. Kalau lantainya licin itu dia akan cepet banget bergeraknya dibanding kalau lantainya tidak licin atau kasar. Jadi akan lebih susah untuk bergeraknya gitu. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, jadi gaya gesek ini juga dipengaruhi oleh kasar atau halusnya permukaan benda ya. Nah, bisa dilihat nih kan di gambar ini yang tadi juga udah dikasih contohnya kayak ada orang mendorongkan meja, ada juga orang mendorong mobil gitu. Nah, jadi ada dua ada dua kemungkinan gerakan benda itu terhambat atau tidak terhambat. Jadi, pertama, kalau permukaan benda itu kasar, maksudnya kayak lantainya itu kasar, begitupun juga dengan mejanya misalnya itu kasar, nah itu gaya geseknya otomatis akan besar, ya kan? Kan kalau dia kasar, otomatis dia susah berjalan. Gaya geseknya otomatis besar. Nah, ketika gaya geseknya besar, gerakan benda juga akan terhambat. Seperti itu. Nah, kalau kemungkinan yang kedua, itu ketika permukaan bendanya halus, nah gaya geseknya jadi kecil. Nah, ketika gaya geseknya kecil, maka gerakan benda tidak terhambat. Jadi benda itu bisa bergerak lebih cepat dibanding ketika ada gaya gesek yang besar. Ya, jadi ketika gaya gesek itu besar, yang tadi kita sudah bahas, dan kan akan membuat gerakan benda terhambat. Oleh karena itu, gaya gesek itu ada kerugiannya. Jadi,
kerugian gaya gesek itu ada beberapa. Contohnya pertama nih, yaitu gaya gesek itu bisa menghambat gerakan benda. Nah, benda yang bergerak itu jadi selalu ditahan oleh gaya gesek, ya kan? Nah, membuat benda itu jadi terhambat gerakannya. Misalnya nih, kalau kamu dorong kardus di dua tempat. Pertama, di atas lantai, di dalam rumah biasa. Kedua, di tanah. Menurut kamu, lebih susah mana mendorong kardus di lantai atau di tanah? Ya, gimana tuh? Otomatis lebih sulit mendorong kardus di tanah, ya kan, di tanah gitu, bukan di lantai, karena tanah itu permukaannya kasar, tidak halus seperti lantai. Jadi meskipun sama-sama bisa didorong, tapi gerakannya jadi terhambat, jadi tidak selancar ketika kamu mendorong di atas lantai kayak gitu. Nah, terus juga gaya gesek memiliki kerugian, yaitu dia bisa mengikis permukaan yang bergesekan, jadi menyebabkan aus. Nah, aus ini tuh contohnya itu ada di sendal misalnya. Jadi kayak kamu pakai sendal nih. Nah, kan kalau sendal itu ketika kamu pakai lama-lama, sendal itu solnya di bawahnya itu tuh, karet di bawah sendal kamu itu lama-lama akan jadi tipis. Tipis itu namanya aus. Ketika sol sepatunya itu atau sol sendalnya itu jadi lebih tipis, dia bisa jadi licin gitu, ya. Nah, terus juga gaya gesek itu punya kerugian, yaitu memboroskan energi untuk mengatasi gaya gesek. Jadi gini, kamu itu butuh tenaga lebih kuat ketika menarik benda di permukaan yang kasar dibanding kamu menarik benda di atas permukaan yang lebih halus atau yang lebih licin, ya kan? Jadi memboroskan energi atau tenaga kamu untuk mengatasi gaya gesek itu. Gaya gesek itu tadi kerugiannya yang pertama. Lalu gaya gesek itu kerugiannya itu bukan kerugian, gaya gesek itu bisa diperkecil, ya. Gimana caranya memperkecil gaya gesek? Nah, pertama, otomatis kita, karena ini berhubungan dengan permukaan bendanya, kita bisa memperhalus permukaan benda, ya. Permukaan bendanya bisa diperhalus, kayak gitu. Terus, yang kedua, itu kita bisa memasang roda. Nah, kalau memasang roda ini, contohnya nih, kayak misalnya, kamu punya meja gitu deh, atau enggak lemari deh, atau rak atau apapun. Kalau misalnya kamu mau mindahin lemari itu ke satu tempat ke tempat lain, kalau misalnya mejanya itu awalnya nggak ada rodanya, itu kan lebih susah nih didorongnya dibanding ketika kita pasang roda di bawahnya kayak gitu, ya. Makanya ada beberapa peralatan rumah tangga kayak atau enggak peralatan yang di kamar kamu, mungkin kayak meja ataupun rak, apapun itu bisa jadi di bawahnya ada roda supaya dia jadi gaya geseknya jadi kecil gitu. Jadinya dia bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, cara gaya gesek itu juga bisa mengolesinya dengan pelumas. Kayak contohnya nih, gesekan antara rantai sepeda sama gear sepeda itu bisa diperkecil dengan memberi pelumas pada rantai, ya. Nah, selain gaya gesek memiliki kerugian, alhamdulillah nih gaya gesek juga memiliki manfaat. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama, ya bisa dilihat ya, udah kelihatan di gambar. Kalau pertama, manfaat gaya gesek itu bisa membantu benda atau manusia tanpa tergelincir. Nah, jadi kalau kalau gaya gesek nggak ada, kita tuh bisa susah jalannya, kayak gitu. Maksudnya gimana sih Ustazah gitu kan? Kayak misalnya, kalau misalnya lantainya itu licin banget, kalau misalnya kita pakai sepatu atau apa yang juga licin, nah itu kita bisa terjatuh dengan cepat kayak gitu. Nah, kayak misalnya makanya kenapa bawah permukaan sepatu atau sendal kita itu biasanya nggak rata kan, nggak polos tapi berulir-ulir atau ada kayak pola-polanya. Nah, itu itu tuh berfungsi supaya ada gaya gesek. Nah, membuat kita kalau lagi jalan itu nggak jatuh gitu, nggak terjatuh gitu, nggak tergelincir kayak gitu, ya. Nah, ada juga nih kalau contohnya itu tuh juga bisa
manfaat gaya gesek itu adalah menghentikan benda yang bergerak, ya. Menghentikan benda yang bergerak. Contoh yang tadi rem sepeda atau rem mobil gitu kan. Contoh dari gaya gesek. Nah, terus juga bisa manfaat gaya gesek juga bisa menahan benda-benda agar tidak bergeser. Nah, ini juga di contohnya itu kayak apa namanya? Kayak sepatu kamu yang kamu pakai juga sama, itu juga ditahan agar tidak bergeser. Karena kan apa namanya? Alas sepatu itu kan ada yang bahannya karet, ada juga yang bahannya paku-paku atau pull namanya, ya. Nah, kayak misalnya alas sepatu sepak bola itu kan bawahnya pull ya, diberi pull. Itu tuh untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan lapangan sehingga pemain sepak bola itu nggak mudah tergelincir saat berlari dan menendang bola, ya. Nah, di sepatu orang yang naik gunung saat naik gunung yang bersalju juga sama, dikasih paku-pakunya supaya orang itu juga tidak jatuh kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar gaya magnet. Nah, kalian punya kulkas? Kulkas ini atau lemari es itu ya. Nah, kalau misalnya kalian buka pintu kulkasnya, terus ditutup lagi pintunya, nah, pintunya itu akan tertutup rapat kan, meski nggak ada kunci atau slot di kulkasnya itu. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ternyata ada magnet di badan kulkas itu. Nah, sementara pintu dari lemari es itu terbuat dari besi. Antara magnet dan besi itu ada gaya tarik-menarik. Nah, tarikan dan dorongan pada magnet disebut gaya magnet. Nah, magnet itu berasal dari kata magnesia. Magnesia itu adalah daerah kecil di Asia. Konon, di tempat itu pertama kali ditemukan benda yang bisa menarik besi. Makanya, nama benda yang bisa menarik besi itu disebut magnet. Nah, magnet itu bisa menarik benda-benda tertentu, ya. Nah, benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Nah, biasanya nih ya, benda magnetis itu terbuat dari logam-logam tertentu seperti dari besi, nikel, kobalt. Jadi, magnet itu bisa menarik benda-benda magnetis. Nah, bisa lihat tuh di tabel sebelah kiri. Benda magnetis itu contohnya ada paperclip, ada peniti, kunci, magnet otomatis, terus ada paku, ada sendok dan lain-lain ya. Pokoknya dia terbuat dari logam tertentu yang mengandung besi, nikel dan kobalt. Itu insya Allah bisa ditarik oleh magnet ya dengan izin Allah. Terus juga ada benda non magnetis. Benda non magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnetnya, itu kayu, plastik, karet, kertas, kaca dan lain-lainnya ya. Kalian bisa lihat di tabel sebelah kanannya tuh. Ada baju, buku, kertas, tumbuhan, ada sepatu, meja ya dan lain-lainnya. Nah, itu nggak bisa ditarik oleh magnet ya. Nah, gaya magnet itu Masya Allah, Alhamdulillah nih udah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Ya, contohnya itu kayak pada kompas, itu untuk menunjukkan arah. Ya, magnet juga itu berguna banget untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Ya, contohnya nih kalau kamu pernah lihat ya ada tumpukan sampah-sampah, tapi dia tumpukan sampah-sampahnya itu yang sudah dipisahin nih antara kayak kaleng segala macem. Nah, di situ ada yang namanya elektromagnet. Jadi ada kayak kendaraan yang dia itu ada elektromagnetnya. Jadi dia magnetnya itu bisa berfungsi ketika ada listrik. Nah, ketika magnetnya itu ditunjuk diarahkan ke barang-barang bekas itu, nah barang-barang yang mengandung besi, nikel dan kobalt itu akan tertarik oleh elektromagnet itu. Jadi akan terpisahkan dengan gampang sampah-sampah yang mengandung besi, nikel dan kobalt kayak gitu. Nah, terus manfaat lainnya gaya magnet itu juga ada di bidang transportasi. Nah, contohnya untuk menggerakkan kereta maglev, yaitu kereta magnetic levitation.
Jadi kereta bergerak dengan sedikit melayang di atas rel. Kan kalau kalau yang kalian tahu nih, kereta-kereta yang ada di Jakarta yang sekarang komuter lain itu kan dia kan apa namanya? Di atas rel kan, tidak melayang, benar-benar di atas rel gitu, menginjak relnya. Nah, kalau maglev itu magnetic levitation, itu tuh keretanya itu bergerak dengan sedikit melayang, masya Allah ya, masya Allah dengan izin Allah. Nah, jadi baik kereta maupun relnya itu dipasangnya oleh magnet yang kutubnya sama, sehingga terjadi apa gaya tolak menolak gitu loh. Jadi dia bisa bergerak bergerak dengan cepat gitu, masya Allah ya. Nah, perlu kamu tahu kalau kereta magnetic levitation atau maglev itu adalah kereta tercepat di dunia karena kecepatannya itu bisa 650 km per jam. Ya, sekarang kalian bisa lihat nih ada gambar buah apel yang jatuh, ya kan? Terus juga ada anak yang melemparkan bola ke atas, terus bola itu jatuh lagi, ya kan? Nah, kalau buah sama bola itu jatuhnya kemana? Ya, setiap benda yang ada di bumi otomatis akan jatuh ke bawah. Nah, kenapa bisa jatuh ke bawah? Karena ada yang namanya gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Nah, jadi akibat adanya gaya gravitasi bumi itu, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Pengaruh gaya gravitasi atau manfaat gaya gravitasi bumi itu ada berbagai macam. Jadi pertama, semua benda yang ada di bumi itu jadi punya berat dengan adanya gaya gravitasi. Jadi semua benda yang ada di bumi itu jadi nggak melayang-layang di udara. Coba kalian bayangin, kalau nggak ada gaya gravitasi, kalian itu bisa jadi melayang-melayang kayak di luar angkasa gitu. Jadi nggak punya berat, jadi nggak bisa menapak di bumi. Kayak gitu, kalau nggak ada gaya gravitasi. Masya Allah kan Allah udah menciptakan gaya gravitasi yang manfaatnya luar biasa dan luar biasa banyak. Terus juga gaya gravitasi, dengan adanya gaya gravitasi, benda yang ada di bumi itu tidak terlempar ke ruang angkasa. Jadi dia tetap ada di dalam bumi itu. Ya, begitupun kayak gas-gas yang ada di atmosfer bumi juga tertahan sehingga manusia itu terlindungi dari meteor dan dari radiasi sinar matahari secara langsung, ya. Nah, dengan adanya gaya gravitasi juga manusia bisa berjalan di atas permukaan tanah. Tadi itu berkaitan dengan jadinya manusia jadi punya berat gitu. Jadi nggak melayang-layang di udara. Terus air laut juga tidak tumpah, ya. Jadi gaya gravitasi itu juga menyebabkan air laut tidak tumpah dan tetap ada pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa gaya gravitasi tidak hanya dimiliki oleh bumi. Jadi gaya gravitasi juga dimiliki oleh matahari, dimiliki oleh planet-planet yang lain, kayak gitu. Nah, semakin besar ukuran benda langit, maka semakin besar juga gaya gravitasinya. Jadi, kalau matahari kan besar tuh, maka gaya gravitasi matahari lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang kita ke gaya otot. Gaya otot ini gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau otot hewan, ya. Nah, jadi gaya otot itu sebetulnya lebih berkaitan banget dalam kehidupan sehari-hari karena kita sering banget nih memakai gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, gaya otot ini contohnya itu kayak nih ngangkat-ngangkat barang, itu pakai otot kita. Terus kita menulis, kita berjalan, membawa barang, menendang bola, kita menggendong tas, ya, tas ransel yang di dalamnya ada buku segala macam, terus memasak dan sebagainya. Pokoknya yang membuat kita melakukan gerakan, nah itu ada gaya otot yang bekerja, ya. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang gaya listrik. Nah, coba deh kalian nih, kalau misalnya punya kertasnya itu kalian potong-potong kecil, jangan terlalu banyak sih, potong-potong aja kecil. Terus kalau kalian punya penggaris plastik atau sisir plastik, coba kalian gosok-gosokin penggaris plastik itu ke rambut kalian yang kering, ya. Jangan rambut yang basah atau lembab, tapi yang kering. Digosok-gosok sekitar 2-3 menit, jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar juga. Setelah kalian menggosok-gosok penggarisnya itu,
lalu disimpan di atas kertas. Tapi kertas yang tadi udah dipotong-potong, tapi jangan sampai menempel ke kertasnya. Sekitar 1 cm lah di atas di atas kertasnya. Nah, nanti itu kertasnya secara otomatis akan menempel ke penggarisnya tanpa kalian tempelin penggarisnya. Kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, jadi itu terjadi perpindahan muatan antara penggaris dengan rambut atau antara sisir dengan rambut. Tetapi ini tuh terjadi yang namanya muatan listrik, ya. Terjadi gaya listrik di antara penggaris dengan rambut ini. Tapi listrik yang dimaksud seperti ini adalah listrik statis, listrik yang bisa hilang, bukan listrik dinamis seperti listrik yang kalian untuk menyalakan lampu gitu, bukan seperti itu ya. Nah, jadi gaya yang tadi itu, gaya yang ditimbulkan itu adalah gaya listrik ya. Nah, listrik itu ada dua muatan, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, listrik itu mirip juga kayak magnet. Jadi ketika muatan listrik yang sejenis berdekatan, maka akan tolak-menolak. Misalnya, listrik yang bermuatan positif dengan listrik yang bermuatan positif itu berdekatan akan tolak-menolak. Sebaliknya juga, kalau listrik yang tidak sejenis berdekatan, seperti misalnya bermuatan positif dengan listrik yang bermuatan negatif berdekatan, maka akan tarik-menarik. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebelumnya Ustaz udah pernah kasih tahu ya kalau gaya itu tidak bisa kita nilai langsung. Kayak kita nggak bisa tahu nih seseorang itu mendorong meja, dia gayanya berapa sih gitu. Kita nggak bisa tahu. Nah, tapi kita bisa mengukur besar kecilnya gaya dengan alat yang disebut dinamometer ya. Dan satuan gaya itu adalah Newton atau Dyne. Nah, satuan itu apa sih Ustazah? Satuan itu kayak dasar ukuran, misalnya kalau panjang itu meter seperti itu, kalau misalnya waktu itu second atau detik gitu. Nah, kalau gaya itu adalah Newton atau Dyne. Alhamdulillah kita sudah selesai deh belajar tentang gayanya. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kita, baik untuk di dunia kita maupun untuk di akhirat kita. Amin. Ya, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sekolah anak-anak sekolah guys. Ya udah, yuk kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.